tata kelola klinik ini bagian di bab 1 yang mana pada instrumen akreditasi klinik ini ada 4 standar ya. Nah, cuma sebelum kita masuk pada tata kelola organisasi sesuai instrumen, ini saya sampaikan yaitu tata naskah klinik. Ya. Jadi juga sudah sedikit disinggung oleh apa itu Dr. TW tadi terkait dengan untuk langkah-langkah yang diperlukan untuk bentar saya hidupkan enter dulu. Bentar. Jadi langkah-langkah menuju akreditasi yang perlu dilakukan oleh klinik adalah pendampingan. Walaupun ini bukan kewajiban, tapi apabila tanpa pendampingan, artinya klinik sendiri sulit untuk memahami instrumen akreditasi yang sudah ada. Tapi kalau yang sudah punya pengalaman ataupun pernah mengikuti akreditasi, nah, monggo bisa tinggal menyesuaikan saja. Dan juga nanti Bapak Ibu setelah pelatihan ini menjadi pendampingnya minimal bisa mendampingi kliniknya masing-masing dan juga yang ada di wilayah Bapak Ibu. Terus kemudian yang kedua melakukan lokakarya, yang ketiga melakukan pelatihan pemahaman instrumen ini untuk seluruh karyawan. Ya, pada kegiatan-kegiatan ini dilakukan pada saat sekalian pendampingan itu. Kemudian self assessment, penyusunan dokumen, perbaikan sistem, yang digital implementasi, implementasinya, dan yang ke-8 adalah penilaian survei. Nah, apa yang perlu disiapkan ini dokumen ini menjadi hal yang harus ada. Jadi visinya pada akreditasi ini untuk bisa memenuhi perbaikan mutu dan juga standar mutu yang sudah ditetapkan. Nah, tulislah apa yang dikerjakan dan kerjakan yang ditulis kurang lebih demikian. Dan ada penilaian survei akreditasi ini apa sih sebenarnya survei akreditasi itu? Ini adalah untuk memotret. Ada 4 hal yang dipotret pada survei akreditasi itu. Yang pertama adalah motret terkait dengan dokumen. Nah, di mana dokumen di sini meliputi dokumen untuk perencanaan, ya, kemudian laporan dan juga evaluasinya. Jadi kalau di 4 langkah dalam peningkatan mutu itu PDCA-nya atau PDSA-nya. Terus kemudian yang kedua adalah setelah dokumen bagaimana pelaksanaannya. Nah, terus yang ketiga adalah tata geraha. Ada suatu perubahan sebelum dan sesudah dilakukan akreditasi ini atau persiapan akreditasi ini. Dan yang keempat adalah sistem continuing quality improvement, yaitu dengan PDSA. Nah, ini ada hal yang perlu untuk kita pahami betul Bapak Ibu bahwa dalam akreditasi ini sebenarnya bukan hanya melihat hasil akhir, akan tetapi kita harus sangat mempertimbangkan sebuah proses, yaitu proses untuk perbaikan mutu, yaitu dari dimulai ada kegiatan perencanaannya, terus kemudian ada kegiatan pelaksanaannya, terus kemudian ada evaluasi atau studinya, terus kemudian ada tindak lanjutnya atau actionnya. Jadi 4 langkah yang senantiasa selalu dilakukan dalam upaya untuk peningkatan mutu ini. Apa yang akan dilihat atau dinilai pada survei akreditasi itu merupakan bagian dari sistem continuing quality improvement. Nah, dan 4 hal yang dipotret adalah itu tadi dokumen, pelaksanaan, tata geraha, dan sistemnya. Jenis-jenis dokumen ini nanti para pendamping harus mampu untuk menjelaskan jenis-jenis dokumen kepada klinik. Ya. Walaupun saat ini ya belum ada pedoman penyusunan dokumen yang
berlaku untuk saat ini, tetapi kita bisa mengacu pada pedoman penyusunan dokumen yang sudah dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Jenis-jenis dokumen untuk perlu kita ketahui meliputi ada namanya dokumen induk, ya. Terus kemudian ada namanya dokumen terkendali, terus kemudian yang ketiga adanya dokumen tidak terkendali, dan yang keempat adanya dokumen kadaluarsa. Nah, terkait dengan dokumen ini juga karena memang materinya banyak, hingga biasanya PKRI juga menyelenggarakan workshop khusus untuk penyusunan dokumen, dan itu untuk secara umum juga membekali para pengelola klinik, terutama untuk SDM yang ada, untuk bisa mengenali jenis-jenis atau mengenali jenis dokumen dan cara menyusun dokumennya secara detail. Jadi di workshop itu nanti diberikan materi tentang penyusunan dokumen dan juga prakteknya. Ini juga upaya untuk agar klinik tidak hanya kebutuhan akreditasi, tetapi juga kebutuhan dalam pengelolaan internalnya, bagaimana untuk belajar memperbaiki atau tentang penyusunan dokumen. Pada dokumen akreditasi, prinsip dokumen akreditasi adalah tulislah yang dikerjakan, kerjakan yang ditulis, yang bisa dibuktikan serta dapat ditelusuri dengan buktinya. Nah, dokumen itu secara makro kita bedakan ada internal sama eksternal. Yang internal yang ada dalam yang dibuat sendiri. Eksternal adalah dokumen-dokumen dari luar terkait dengan regulasi-regulasi yang ada, peraturan perundangan, terus kemudian acuan-acuan FKTP, penyelenggaraan manajemen dan upaya kesehatan, serta dokumen yang berasal dari luar, mulai dari undang-undang sampai peraturan menteri, seperti itu. Dan dokumen ini merupakan surat tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Nah, pada dokumen internal, di dokumen internal ini meliputi ada kebijakan, ada rencana 5 tahunan. Ini ada pedoman dan manual mutu, ada pedoman panduan teknis terkait dengan manajemen, ada SOP, ada PTP, RUK, dan LPK. Nah, ada kerangka acuan kegiatan. Nah, dokumen internal ini yang dokumen yang dibuat oleh klinik untuk memenuhi apa-apa saja yang perlu ditulis, ya, apa-apa saja dokumen yang perlu disiapkan di klinik. Nah, terkait dengan tata naskah peraturan perundangan terkait langsung dengan akreditasi, ya, tidak perlu saya baca satu persatu. Nah, jenis dokumen akreditasi, ya, kebijakan. Jadi kalau namanya kebijakan itu nanti ujungnya adalah SKA. Terus kemudian kegiatan perencanaan yang bisa masuk program, terus kemudian indikator mutu, terus kemudian pedoman atau panduan, terus kemudian SOP dan KAK, kerangka acuan kerja. Itu kalau terkait dengan adanya anggaran. Nah, kebijakan bisa meliputi untuk rencana KK atau program, dan juga pedoman atau panduan. Dari pedoman atau panduan ini nanti akan keluar SPO. Dari SPO maupun dari program, ini bagaimana implementasinya. Nah, dokumen implementasinya seperti apa. Terus kemudian berikutnya adalah rekam implementasi. Jadi setelah dilaksanakan, itu bagaimana untuk pendokumentasiannya. Nah, kemudian ada kegiatan di situ, monitoring dan evaluasi, terus kemudian tindak lanjut. Ya, sehingga memang bahwa pada penilaian akreditasi itu bukan bertumpu atau bermuara pada hasil yang langsung bisa dipenuhi semua, tetapi adalah suatu proses. Nah, katakanlah diperlukan untuk suatu fasilitas tertentu di dalam klinik. Akan tetapi karena pertimbangan salah satunya mungkin waktu ataupun biaya, sehingga bisa masuk di perencanaan, sehingga untuk pemenuhan fasilitas itu bisa dilaksanakan pada kurun waktu tertentu.
pada tata naskah dokumen akreditasi ini, nah, setiap regulasi nanti wujudnya adalah surat keputusan. Nah, untuk membuat surat keputusan ini harus ada pembuktiannya. Ya, dibuktikan dengan apa? Dengan adanya notulen rapat. Nah, notulen rapat juga ada dokumennya, apa yang harus atau yang ada pada notulen rapat. Ya, ada uang, ya, uang yang singkatan dari adanya undangan rapat. Nah, terus kemudian ada absensi atau daftar hadir. Terus kemudian ada UAN, nah, notulensi. Jadi pokok-pokok rapat, usulan-usulan rapat. Terus kemudian putusannya apa, itu masuk di notulensi rapat. Terus kemudian nah, ada gambarnya. Nah, uang punya undangan, absensi, N-nya adalah notulensi, I-nya adalah gambar atau foto. Jadi dari satu dokumen surat keputusan itu kita harus membuktikan bahwa surat keputusan itu lahir dibuktikan dengan adanya suatu rapat. Nah, rapat harus ada notulen, suatu rapat, ya, harus ada undangannya, harus ada absensinya, harus ada notulensi rapat dan gambarnya. Sebentar, berhenti. Oke, saya close dulu ya. Ini biasanya kalau hang gini ya saya tutup dulu. Oke. Sebentar. Sebentar yang terakhir, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini sudah mulai jalan lagi. Saya share screen berikutnya. Nah, ini tadi surat keputusan. Terus kemudian, nah, surat keputusannya ada menunjuk seseorang atau tim. Nah, ini terkait dengan SDM. SDM-nya ada SDM dengan kompetensi syarat tertentu. Nah, ada yang tidak kompeten. Nah, tidak kompeten pendelegasian wewenang. Jadi suatu bagian nanti bahwa suatu pekerjaan itu bisa dikerjakan oleh SDM dengan kompetensi tertentu. Misalnya untuk pelayanan di rekam medis harus memiliki kompetensi yang memiliki kemampuan untuk rekam medis. Sementara mungkin bagi klinik belum bisa memenuhi itu. Nah, itu nanti bisa dengan pendelegasian wewenang. Ya, ini nanti dari dokumen surat SK yang ditunjuk. Siapa yang mengeluarkan itu? Nah, adalah pimpinan tertinggi dari Vaskes atau klinik, atau kalau pakai nama direksi ya, direksi atau direktur ya, kalau satu misalnya direktur. Terus kemudian kalau pakai nomenklatur tingginya kepala ya kepala, kalau pimpinan ya pimpinan dari klinik. Termasuk surat keputusan itu yang tanda tangan adalah ya yang tertinggi di klinik itu. Nah, terus perencanaan tadi kita lanjutkan yang misalnya mencari yang kompeten. Sementara belum ada, terus kemudian pendelegasian wewenang dan melatih SDM lain untuk melaksanakan tugas itu, diberikan SK. Nah, kemudian sampai juga terus membuka lowongan pekerjaan untuk pengadaan petugas yang kompeten. Itu terkait dengan penyediaan untuk SDM dengan kompetensi tertentu. Dan setiap orang ya, untuk melaksanakan tugas di dalam organisasi itu selain struktur organisasi harus ada orangnya. Nah, orangnya ini ada penunjukannya, ada uraian tugasnya. Nah, uraian tugasnya disesuaikan sesuai dengan arah dari kebijakan klinik yang tertuang pada pedoman dan panduan. Dan juga SOP ini, yang juga uraian tugas ini juga berdasarkan SOP yang ada. Misalnya SOP pendaftaran pasien di rawat jalan seperti itu.
Nah, ini petugas yang di situ melakukan apa? Pendaftaran, mengikuti SOP yang sudah ditetapkan. Nah, ini berdasarkan SDM dan fasilitas peralatan. Ya, artinya bagian proses, misalnya harus dengan kriteria tertentu, apabila belum terpenuhi bisa menggunakan pendelegasian. Dan tiap surat yang keluar, adanya pedoman ataupun SOP, ini harus disosialisasikan dengan yang terkait. Dan pada sosialisasi itu harus ada undangan rapat, harus ada daftar rapat. Dari naskah ini yang kita jelaskan ini, Bapak Ibu, nanti untuk mudahnya, untuk kita menjadi perhatian Bapak Ibu, bahwa dalam bentuk regulasi internal itu nanti harus ada surat, wujudnya surat keputusan. Ya, walaupun tidak tertulis di EP, jika kita suatu klinik mengeluarkan surat keputusan itu harus melekat di situ ada rapatnya. Berarti ada dokumen untuk notulensi rapat, dan ada rapat harus ada rapatnya harus dibuktikan dengan uang tadi saya sampaikan. Nah, terus berikutnya dari surat selain dari surat keputusan ada namanya nanti SOP dan pedoman. Nah, namanya SOP dan pedoman ini itu harus ada sosialisasi. Nah, untuk masuk kegiatan sosialisasi itu harus ada undangannya. Terus kemudian juga harus ada rapat. Ini dokumen yang terkait. Nanti setiap kegiatan itu melekat untuk apa itu yang standar yang dibutuhkan. Seperti tadi dicontohkan Dr. Dewi, misalnya perintahnya sholat itu sudah melekat di situ, ya harus wudhu. Nah, itu yang dibuat nanti di klinik, itu ada standar operasional prosedur, itu mengacu dari pedoman yang sudah dibuat atau paduan yang dibuat. Nah, pedoman paduan itu mengacu pada kebijakan pimpinan. Kebijakan pimpinan FKTP merupakan regulasi tertinggi di FKTP. Ya, kebijakan, pedoman atau panduan merupakan kelompok dokumen yang mengatur sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan. Pedoman panduan harus mengacu pada kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh rumah sakit, dan penyusunan SOP harus mengacu pada kebijakan dan pedoman atau panduan. Kebijakan pimpinan FKTP di dalam bentuk tetapan keputusan. Nah, basic-nya SK. Penyusunannya sama seperti menyusun peraturan perundangan berupa diktum-diktum. Nah, di sini nanti sebagai pendamping kita harus bisa memberikan contoh atau ngajari untuk menyusun surat keputusan. Nah, keputusan pimpinan FKTP merupakan keputusan ditetapkan oleh pimpinan klinik. Ya, kalau nomenklaturnya pakai pimpinan, ya pimpinan kepala, ya kepala atau direktur, nah, gitu. Kemudian untuk menjalankan peraturan perundangan yang lebih tinggi, itu di situ ada dokumen eksternalnya dari undang-undang, PP, Perpres, PMK, dan KMK yang bersifat menetap dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas. Nah, surat keputusan, nah ini formatnya ini nanti di contoh yang sudah kita tetapkan. Intinya ini baku surat keputusan secara umum yang disusun. Nah, akan tetapi penyusunan SK di setiap institusi atau dari klinik itu nanti mengikuti atau disesuaikan dengan pedoman penyusunan dokumen yang sudah ditetapkan di klinik. Mau hurufnya, jenis hurufnya pakai apa, besarannya berapa, spasinya berapa, terus kemudian template-nya bagaimana. Nah, itu nanti sudah diatur di pedoman penyusunan dokumen di setiap klinik masing-masing. Ya, sama juga dalam hal ini, ada dokumen SK, itu otomatis juga melekat di situ, berarti klinik harus memiliki pedoman penyusunan SK, sehingga SK yang pedoman penyusunan dokumen, artinya dokumen yang dikeluarkan itu nanti akan standar. Kalau SK-nya, SK itu seperti ini. Kalau SOP nanti seperti ini. Kalau surat biasa
atau undangan nanti seperti ini. Begitu dan seterusnya. Nah, yang tadi disampaikan ya oleh kepala, terus kemudian mengingatnya regulasi-regulasi yang ada, terus kemudian memutuskan dan menetapkan seperti ini. Dan jangan lupa setiap surat dokumen yang dikeluarkan resmi itu harus dituliskan tempat dan tanggal bulan tahunnya dan siap yang bertanggung jawab atau yang bertanda tangan nanti di surat itu yang pimpinan tertinggi. Masalah nomenklaturnya dia pakai direktur, pakai kepala atau pakai pimpinan, enggak masalah. Yang penting yang tertinggi ada di klinik itu. Nah, setiap surat keputusan mungkin nanti ada namanya SK, apa itu lampiran. Ya, lampirannya pun juga sudah untuk distandarkan. Ya, distandarkan, nanti ada lampiran keputusan ini nomor sekian tentang bla 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 seperti itu. Nanti ada judul lampirannya, terus kemudian isi. Nah, di situ ada nanti pimpinan dan juga nama pimpinannya. Nah, penyusunan indikator mutu klinik. Nah, indikator mutu klinik seperti INM, seperti saya yakin dari Bapak Ibu semua juga sudah mengetahui ini. Itu kepatuhan kebersihan tangan, terus kepatuhan penggunaan APD alat pelindung diri, dan kepatuhan identifikasi pasien serta kepuasan pasien. Ini 4 indikator mutu yang nanti menjadi indikator mutu klinik. Nah, profil indikatornya nanti disusun seperti ini. Nah, misalnya nanti setiap kegiatan dalam pendampingan itu pun nanti di setiap klinik ditugasi untuk membuat dokumen, dan ini menjadi penting. Jadi kita dari BKP nanti kita menyiapkan template-nya seperti ini. Jadi kita memang juga harus memahamkan bahwa kebutuhan dokumen ini kebutuhan masing-masing yang penyusunannya itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di klinik masing-masing. Penugasan ini bisa membuat SK, membuat SK jenis pelayanan, SK pelayanan farmasi, SK pelayanan laboratorium, ya. Kemudian juga SK struktur organisasi pelayanan klinis dan SK penyelenggaraan rekam medis. Nah, jadi kita bicara baru pada tata kelola ini pada penyiapan dokumen. Nah, berikutnya elemen penilaian dan instrumen akreditasi klinik. Ini sistematikanya di instrumen akreditasi klinik itu ada 3 bab. Ya, bab pertama terkait dengan tata kelola klinik, bab kedua yaitu tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau disingkat PMKP, kalau tata kelola klinik TKK. Ya. Terus yang ketiga adalah penyelenggaraan kesehatan perseorangan atau PKP. Nah, Bapak Ibu, kita memang juga nanti harus memfamiliarkan diri, ya, apa yang disebut TKK, PMKP maupun PKP. Nanti sering untuk menyingkatkan, kalau penyebutan panjang kita singkat tata kelola klinik itu TKK. Kemudian peningkatan mutu dan keselamatan pasien PMKP, penyelenggaraan kesehatan perseorangan atau PKP. Nah, intinya bahwa di klinik itu ya harus ada 3 hal yang perlu dilakukan. Tata kelola kliniknya itu terstandarisasi, atau yang perlu distandarisasi, tata kelola kliniknya distandarisasi. Terus kemudian program peningkatan mutu dan keselamatan pasiennya dilakukan, dan yang ketiga adalah penyelenggaraan kesehatan perorangannya. Dokter Husen, mohon izin, masih 15 menit lagi. Oke, ya. Terima kasih. Sistematika, terima kasih terakhir. Sistematika instrumen akreditasi klinik ini ada 4 standar, ya, TKK 1, 2, 3, 4. Nah, 4 standar ini nanti bisa kita ingat-ingat ini 4 ini
terkait dengan organisasi klinik nanti ada 3 EP, terus kemudian tata kelola sumber daya manusia itu 3 EP, terus fasilitas dan keselamatan 11 EP, dan kerjasama itu 3 EP. Jadi 4 standar itu nanti organisasi, SDM, fasilitas keselamatan, dan kerjasama. Dan yang kompleks ini nanti tentang manajemen fasilitas dan keselamatan, biasanya nanti kita menyelenggarakan workshop tersendiri untuk bagaimana kita memberikan pemahaman pada klinik terkait dengan tata kelola manajemen fasilitas dan keselamatan. Di bab 2 peningkatan mutu, ini ada 3 standar, yang kita ada 15 standar, ini di bab 3. Nah, ya. Jangan terjebak kita kepada elemen penilaian langsung, tapi kita harus bisa memahami apa yang menjadi pokok-pokok pikiran agar elemen penilaian yang disiapkan oleh klinik nanti sesuai. Misalnya pada TKK 1 ini gambaran umumnya, ini agar dapat memberikan pelayanan yang optimum kepada pasien klinik. Maka klinik ini harus memiliki kepemimpinan yang efektif. Nah, kepemimpinan efektif itu indikatornya adalah adanya kejelasan pembagian tugas dan peran dari masing-masing pemangku kepentingan di klinik. Nah, jadi kepemimpinan pada TKK 1 ini, kepemimpinan yang efektif ini menjadi indikatornya dengan apa? Ada kejelasan pembagian tugas. Bagaimana peran pemilik, bagaimana peran penanggung jawab, dan juga bagaimana peran pemberi pelayanan yang tertuang dalam sebuah tata kelola klinik atau dalam sebuah dokumen. Nah, di situ DP yang diminta, ada visi misinya, ada tujuan kliniknya, kemudian yang mana baik visi misi maupun tujuan klinik ini harus ada ditetapkan pihak yang berwenang, harus di SK-kan seperti itu. Jadi bentuknya adalah SK. Nah, selain itu juga selain SK sebagai dokumen untuk menetapkan visi misi dan tujuan klinik, juga terkait dengan organisasinya ini, visi misinya ini harus dicetak, harus dipasang di yang bisa diakses publik, misalnya di ruang tunggu dan lain sebagainya. Ya, berikutnya. TKK 1, kemudian termasuk di TKK 2. TKK 2 ini meliputi atau terdiri isinya adalah SDM. Nah, pada SDM ini yang kita pahami bahwa memenuhi kebutuhan dan ketersediaan tenaga. Nah, tapi problematikanya adalah apakah itu yang perlu dijawab oleh ini, apakah kebutuhan ini sudah sesuai dengan apa yang diminta di peraturan perundangan yang berlaku. Nah, jadi kesesuaian itu kesesuaian jumlah, kesesuaian jenis kebutuhan layanan, kemudian itu mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Misalnya kebutuhan pelayanan kesehatan terkait dengan dokter. Harusnya ada 2 dokter. Nah, kemudian kesesuaiannya bagaimana? Nah, yang ada berapa? 1, jadi kurang. Nah, harus ada evaluasi seperti itu. Dan balik lagi, tidak harus pada saat itu sudah terpenuhi, tetapi itu bisa masuk di dalam suatu perencanaan. Yang mana sudah membuka lowongan pekerjaan, tetapi belum ada yang masuk atau belum ada yang sesuai atau masih dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan. Yang kedua adalah tersedia file kepegawaian. Nah, kepegawaian yang sudah ada di klinik itu, nah itu harus ada catatannya, harus ada file-filenya, file-file kepegawaian per pegawai, ya. Namanya siapa, identitas di mana, ini prosedur masuk di klinik itu dulu sebagai apa, ada lamarannya, sudah dites, ya, hasilnya dan memang layak untuk bekerja di situ. Nah, kemudian status kepegawaiannya di situ. Nah, itu yang masuk di file kepegawaian. Dan ini diperbaiki secara berkala. Ya, jadi
setiap bulan atau 3 bulan atau 6 bulan sekali terus ada diupdate. Mungkin saja ada pegawai yang sebelumnya di situ, terus kemudian berikutnya saya pindah ke tempat lain, misalnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah kinerja SDM dievaluasi secara berkala, bahwa SDM yang ada di klinik itu harus dievaluasi. Evaluasinya gimana? Ya terserah, tergantung dari masing-masing klinik untuk membuat evaluasi secara berkala, baik waktunya ataupun jenis evaluasinya. Yang kedua, tata kelola SDM ini, kepegawaian. Nah, pada file kepegawaian ini yang harus diperhatikan. Pegawai itu kualifikasinya apa? Sebagai dokter, dokter gigi, perawat atau bidan, atau apoteker seperti itu. Terus, kemudian tingkat pendidikannya sesuai enggak? Benar enggak? Yang ada di situ pegawai yang bekerja di klinik itu. Terus kemudian mengikuti pelatihan dan kompetensi. Ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan atau diikutkan oleh kliniknya untuk kegiatan pelatihan dan kompetensinya. Juga bahwa di situ disertakan adanya STR ataupun SIP bagi tenaga kesehatan. Dokter ya SIP-nya dokter. Terus kemudian kalau perawat juga demikian dan bidan. Jadi secara kualifikasi itu terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah uraian tugas. Jadi masing-masing pegawai itu dia harus memiliki uraian tugasnya. Jadi setelah identitas dan sebagainya dia dapatkan uraian tugas. Petugas ditugaskan di pendaftaran untuk melayani seluruh pasien entah itu jaminan maupun non jaminan seperti itu. Uraian tugasnya ini oleh masing-masing pegawai itu didokumentasi. Terus yang berikutnya adalah sertifikat pelatihan. Kalau ada penilaian kinerja masukkan di situ. Jadi di file kepegawaian itu isinya hal-hal ini kualifikasi, STR, SIP, uraian tugasnya, sertifikat pelatihan, penilaian kinerja, dan juga uraian kompetensinya. Itu masuk di file kepegawaian. Nah, berikutnya untuk tata kelola fasilitas dan keselamatan. Nah, ini cukup rumit. Nanti bisa mengikuti, atau kita sarankan mengikuti untuk workshop tersendiri MFK, manajemen fasilitas dan keselamatan. Di sini klinik harus menyediakan fasilitas yang gimana? Yang aman, yang berfungsi dan suportif bagi pasien. Nah, aman dan berfungsi ini tidak harus mahal. Nah, ini juga nanti bagian tugas dari pendamping ya kita menyarankan bagi klinik itu bukan tidak memberikan saran-saran yang justru yang sebenarnya mungkin bisa lebih efisien atau lebih murah disiapkan oleh klinik. Terus EP-nya adalah satu, tersedia bukti perizinan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Ya. Tersedia ada izinnya alat yang kita pakai, terus ditetapkan petugas yang bertanggung jawab pada tata kelola fasilitas dan keamanannya. Jadi menunjuk tugas yang tanggung jawab untuk MFK-nya. Kemudian ada program manajemen fasilitas yang meliputi PDSA. Jadi meliputi 4 langkah itu. Ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, ada monitor, terus kemudian ada actionnya atau tindak lanjutnya. Dan yang keempat ada tersedia daftar inventaris dan bukti pemeliharaan sarana yang tersedia di klinik, tersedia bukti pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk pasien kes. Misalnya ada CCTV, ada keamanan ataupun risiko mungkin ada keamanan di rawat inap dan sebagainya. Ini harus masuk di yang disiapkan oleh klinik. Nah, persyaratan minimum peralatan klinik ini mengacu di UMK 14/2021. Nah, ada ruang pemeriksaan umum, kelihatan gigi dan mulut, dan ruang persalinan, ruang ASI, ruang rawat inap, ataupun ruang instalasi informasi, ruang sterilisasi, dan juga ruang laboratorium. Berikutnya TKK 3 terkait dengan
tata kelola fasilitas dan keselamatan ada 11 CP yang tadi ya. Nah, baru 5 tadi. Terus yang keenam tersedia bukti pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Itu memang materinya sebenarnya banyak sekali dan nanti ada workshop tersendiri untuk manajemen fasilitas ini. Ya, kita bacakan saja poin-poinnya. Artinya nanti ada yang bahan-bahan berbahaya dan beracun ini kita kelola. Kemudian kita harus mempunyai atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang untuk mengatasi permasalahan gangguan lingkungan dari bahan berbahaya dan beracun ini. Juga tersedia bukti pengelolaan sampah domestik. Nah, sampah domestik harus kita kelola. Begitu juga limbah. Yang 8 tersedia alat pemadam api ringan dan berbagai pemeliharaan apart. Nah, apart tidak hanya sekedar kita berikan, tetapi juga kita harus ada maintenance-nya dan memastikan alat itu berfungsi. Nah, 9 tersedia penanda jalur dan jalur evakuasi yang jelas, ya, dokumen, tersedia bukti larangan merokok, tersedia daftar inventaris. Nah, ini beberapa jadi untuk TKK 2. TKK 3-nya kebijakan untuk manajemen risiko fasilitas. Nah, risiko fasilitas di situ meliputi keselamatan dan keamanan. Jadi kita ingat bahwa dalam pelayanan kesehatan ini orientasi yang harus kita siapkan adalah mutunya naik, selamat untuk pasien. Nah, kebijakan manajemen kita harus mengelola risiko ini fasilitas yang ada di klinik yang kita dampingi itu atau di klinik kita. Ada unsur keselamatan dan keamanannya, terus pengelolaan B3 dan limbah B3, sebenarnya penanggulangan bencana, sistem proteksi kebakaran, dan peralatan medis, serta sistem air, integritas air, listrik, gas, dan sanitasi. Dan yang keenam adalah ada sampah-sampah domestik dan limbah ini, bagaimana pengoperasionalnya atau cara mengelolanya. Yang terakhir adalah tata kelola kerjasama. Ada dokumen kontraknya kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi ini tidak begitu diri. Pihak kerjasama rujukan, kerjasama dalam penjaminan, dengan BPJS seperti itu termasuk dari situ dokumen kontraknya. Nah, harus ada di mana pada dokumen kontrak itu memiliki indikator kinerja pihak yang melakukan kerjasama dan ada bukti monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap pemenuhan indikator kinerja yang tercantum dalam kontraknya. Nah, dan waktunya pas. Demikian Dr. Agil terkait dengan tata kelola klinik. Ada 4 standar: tata kelola organisasi klinik, SDM, manajemen fasilitas dan keselamatan, serta tata kelola kerjasama. Oke, kami kemudian pada Dr. Agil. Iya, matur nuwun Dr. Husein. Wah, waktunya pas banget ini. Baik, Bapak Ibu, ini kita coba rangkum, ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih sama. Aku pengen paspor total kan ya dirasani. Kami tanyakan terlebih dahulu. Plus minus terus. Sebagai yang pertama, ini provinsi. pada Dr. Husein, untuk halo, panitia bisa minta tolong di unmute untuk di mute ya. Oke. Baik, yang pertama Dr. Husein, untuk pendelegasian wewenang berupa surat tugas atau SK. Contoh kasus bila suatu ketika secara insidental tenaga teknis kefarmasian izin sakit, maka digantikan oleh perawat atau bidan. Nah, apakah boleh pendelegasian seperti ini? Monggo, dokter. Ya, boleh saja. Yang penting memang ada pendelegasian bisa temporer ketika pada saat dibutuhkan, misalnya mungkin ada cuti atau izin seperti itu. Nah, itu yang penting ditetapkan oleh pimpinan kliniknya. Ya, itu Pak Wakil. Dok. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk pimpinan yang ownernya non-nakes dan penanggung jawab kliniknya berbeda, siapa ya dok yang menandatangani SK? SK itu ditandatangani pimpinan.
ya, pimpinannya. Ya, mau disebut direktur, kepala, ataupun yang lain, ya, itu yang tertinggi di situ. Nah, kalau owner kan bukan sebagai langsung ya, tertinggi, ya, itu terakhir. Ye, Dok. Satu lagi, Dok. Untuk fasilitas dan peralatan, kalau kita merujuknya ke ASPAK, apakah diperbolehkan? Nah, tidak mengacu di Permenkes tentang puskesmas, ye. Misal ruang pemeriksaan alkesnya disesuaikan dengan ada yang di ASPAK, nah, Dok. Ya boleh aja. Nanti ditetapkan apa itu regulasi yang menyertai di situ. Jadi apa yang jenis pelayanan yang ada di vaskes masing-masing, terus kemudian jenis layanan maupun fasilitas yang dimiliki oleh klinik itu. Itu, dokter. Baik, matur nuwun, Dokter. Nah, Bapak Ibu, ini karena waktunya tinggal 5 menit, ini kita beri kesempatan satu penanya yang resen dulu ya. Ada Dokter Daris Raharjo dari Sukoharjo. Monggo Dokter Daris. Ya, terima kasih. Menyambung tadi terkait pertanyaan pimpinan klinik ya, kalau di Permenkesnya itu kan jelas pimpinan klinik adalah dokter penanggung sekaligus sebagai penanggung jawab. Tapi banyak klinik-klinik itu yang pimpinan kliniknya itu bukan dokter. Nah, masih ada yang perawat, ada juga yang apoteker. Nah, ini gimana kalau misalnya dalam hal akreditasi, apakah itu dibolehkan? Dan apakah itu bisa tetap dilakukan akreditasi kalau pimpinannya tidak sesuai dengan ketentuan? Terima kasih. Boleh, Dok. Jadi itu nanti mengajunya begini. Jadi dari perwakilan owner itu siapa yang ditunjuk sebagai penanggung jawab tertinggi di situ. Dan di situ memang memungkinkan bukan dokter. Tapi terkait dengan pelayanan apa itu kedokterannya, penanggung jawabnya ya nanti medis. Jadi kalau penanggung jawab vaskes secara umum memungkinkan bukan non dokter. Angkatan, Dok. Ye, Nah, matur nanti nuwun. terus nanti dari pimpinan menunjuk penanggung jawab layanan itu ya nanti dengan diberikan SK dari pimpinan begitu. Ye, intinya untuk penanggung jawab layanan klinis tetap dokter ya, Dok. Betul, ya, yang layanan klinisnya tetap dokter. Yang vaskesnya boleh non dokter. Oke. Ye, begitu Dokter Daris.